Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Pranata. Saya Vivian Anggraini. Saya Selviana Sapitri. Saya Rizal Febri. Saya Ariel Saputra. Saya Madya Gudan Darmawan. Saya Akmal Rubani. Kami dari kelas 10-4 akan membuat karya tentang tanya jawab nanomaterial dan kimia hijau. Kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Pollution Prevention Act telah disahkan di Amerika Serikat. Tujuan kimia hijau atau green chemistry memiliki peranan penting untuk mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses dan produk bahan kimia beracun dan berbahaya. Prinsip green chemistry dapat diaplikasikan dalam pembelajaran kimia, salah satunya yaitu dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Prinsip kimia hijau merancang bahan kimia dan produk keturunannya yang aman sehingga menghasilkan produk efektif yang rendah atau tanpa efek racun. Merancang sintetis kimia yang tidak berbahaya, memanfaatkan bahan baku dalam proses kimia dari material terbaru. Sejarah kimia hijau pada awalnya dikembangkan sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Pencegahan Polusi tahun 1990 yang menyatakan bahwa kebijakan nasional Amerika Serikat harus membatasi atau mengurangi polusi dengan menggunakan desain proses yang lebih baik, termasuk produksi perubahan dalam biaya produk. Pencetus prinsip-prinsip kimia hijau green chemistry dikembangkan oleh Paul Anastasia and John Werner dalam huruf ATS 2018A terkait dengan bahan kimia, proses, dan produk yang lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, hal apa saja yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau? Izin menjawab ya. Hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau antara lain adalah pembakaran sempurna, adanya reaksi dari sabun, pernapasan aerob. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, mengapa kimia hijau sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Saya izin menjawab. Kimia hijau sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena tujuan utama pendekatan kimia hijau adalah untuk menciptakan zat kimia yang lebih baik dan aman. Dan secara bersamaan dapat memilih cara-cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesa zat-zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, apa saja sih permasalahan kimia hijau? Ya, izin menjawab. Permasalahan dari kimia hijau adalah memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom adalah limbah pabrik yang sulit pengolahannya dengan solusi efektivitas rekayasa sintesis bahan kimia sehingga jumlah bahan yang digunakan dikonsumsi efisien serta mencari rute reaksi alternatif berdasarkan efisiensi atom. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, mengapa kimia hijau disebut juga kimia ramah lingkungan dan jelaskan. Tolong. Izin menjawab lagi. Sebab kimia hijau lebih berfokus pada dampak lingkungan dan dari kimia, serta pengembangan praktik berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, strategi pengendalian pencemaran lingkungan, sementara kimia lingkungan lebih fokus pada efek bahan kimia beracun atau berbahaya terhadap lingkungan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, tindakan apa yang dapat mendukung penerapan kimia hijau sebagai suatu solusi? Izin menjawab, menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan, yaitu berbahan dasar gula dari tanaman hasil pertanian yang terbarukan. Masih terdapat produksi cat dengan bau yang mengandung senyawa organik yang mudah menguap atau VOC dan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup. Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekuler. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer sampai 520 pikometer. Sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano, yaitu ukuran benda yang besar. Yang benda yang besarnya 1
1 per miliar meter atau 1 meter dibagi 1 miliar. Cakupan nanoteknologi. Cakupan nanoteknologi. Secara umum, cakupan nanoteknologi meliputi dua bidang utama, yaitu nanostruktur material dan nanomaterial atau nanopartikel. Nanostruktur material pada awalnya lebih dikenal dengan bidang ilmu surface science yang mempelajari tentang nanostruktur di permukaan material. Sedangkan nanomaterial atau nanopartikel lebih berkaitan dengan sintesis dan pembuatan material baru berukuran nanometer. Nanostruktur material bertujuan merekayasa struktur permukaan pada material yang kemudian dimanfaatkan untuk aplikasi tertentu seperti perangkat elektronik, sensor, dan aplikasi lainnya. Nanomaterial bertujuan untuk menghasilkan material baru seperti organik atau inorganik, nanopartikel atau campuran keduanya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi seperti biosensor, perangkat fotonik atau photonic device, drug delivery system, atau pengobatan kanker serta lain sebagainya. Tabir surya. Nanopartikel ditambahkan ke tabir surya untuk membuatnya lebih efektif bekerja. Pakaian. Ketika digunakan dalam tekstil, nanopartikel silika dapat membantu pakaian yang menolak air dan cairan lainnya. Perabotan, perkat, dan terakhir yaitu komputer. Dari sini ada yang ingin ditanya? Izin bertanya, apa dampak positif nanoteknologi? Izin menjawab, dampak positif nanoteknologi adalah mengatasi perubahan iklim, mampu mengolah dan memproses data dengan lebih cepat dan lebih baik, dan antena yang dibentuk serat karbon nanotube. Ada yang ingin ditanya lagi? Izin bertanya, apa hubungan nanoteknologi dengan kimia? Izin menjawab ya, nanoteknologi berperan membuat bahan yang mempunyai sifat fisik dan kimia tidak berbahaya atau beracun. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, pada bidang apa saja penerapan nanoteknologi? Izin menjawab mulai dari bidang medis, otomotif, kosmetik, komputer, industri pangan, militer, tekstil, olahraga, sampai serat optik. Nanoteknologi sudah terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, apa pentingnya nanoteknologi dalam kimia? Izin menjawab, nanoteknologi penting karena keunggulannya dalam memahami, menggunakan, dan mengendalikan sejumlah kecil materi, mirip dengan tingkat atom, digunakan untuk membuat bahan, instrumen, dan kerangka kerja baru. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana? Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.